Oke guys, balik lagi di channel gue. Udah berapa tahun ya gue nggak nge-review mainan, terus sekarang tiba-tiba nongol lagi di subscription kalian. Mungkin kalian udah lupa, ini siapa nih subscribe. Jadi ya beginilah, karena udah jarang upload, nggak jarang malah udah nggak pernah. Dan ini perdana lagi, gue cuma mau ngetes aja sih apa masih bisa update atau enggak. Oke, jadi hari ini gue cuma have fun aja kita. Gue mau review Optimus Prime, bootleg toys atau knock off, KO, KW, palsu ya. Ini generation 1. Gue beli ini di harga 80.000 ke bawah lah, pokoknya murah. Makanya gue beli karena gue lagi pengen banget gitu punya Optimus Prime yang generation 1 gitu kan, yang masih blocky kotak-kotak. Terus kayak gue nggak terlalu ngerti harga pasaran sih, tapi tadinya gue mau ngambil masterpiece-nya atau mau ngambil third party-nya. Cuma harganya kan di atas ya ratusan ribu lah ya. Jadi gue pikir cuma buat ngidam-ngidam sementara, gue ambil ini dia, bocah. Harganya murah, bentuknya kecil, legend class sih dia. Cuma kita langsung lihat aja ya. Jadi kontennya yang kita dapat di packagingnya itu dia bentuknya udah gue buang, tapi dia datangnya di blister gitu guys. Ya selayaknya Medan KW lah ya. Cuma kita dapat truknya, Optimus Prime-nya, dapat 3 senjata. Yang pertama ada cannon. Ini cannonnya dia nih. Kalau kalian mungkin nonton yang versi kartunnya waktu tahun 19-an. Nah, ini cannonnya dia. Senjata utamanya lah ya. Terus ada kapaknya juga. Ini kapaknya dia. Sebetulnya kapaknya aslinya nggak ada gripnya kayak gini, nggak ada pegangannya. Gripnya itu kayak keluar dari tangan gitu. Bentuknya kayak laser beam gitu, cuma ya di sini bootleg jadi nggak apa-apa lah. Terus kita dapat, nggak tahu ini apa ya, kayak tembakan apa ya, entahlah, pokoknya dapet aja gitu, padahal di film nggak ada, dipasang ke sini juga nggak bisa gitu ya. Namanya juga bootleg, suka-suka dia. Terus nih kalau dipencet bisa nembak gitu nih, tuh. Padahal nggak dipakai juga di filmnya gitu. Jadi kita tembak ke belakang, ya malah nggak bisa nembak sekarang. Oke, ya nggak guna lah ya, kita buang dulu ke samping. Sekarang kita lihat dulu detail dari si mode truknya. Oke guys. Oke, jadi mode truk ini buat gue cukup unik, cukup lucu, dan cukup nostalgik ya. Karena tadi gue bilang gue ngidam gitu, pengen punya Optimus G1 yang berubah jadi truk yang masih blocky dan harganya murah. Terus gue dapet ini, lucu ya. Dari segi detail sini nggak jelek-jelek banget. Nih kita close up dikit ya. Hup. Tuh, paintnya lumayan rapi, silvernya bagus, ada headlampnya bakal dicat, cuma sayang warnanya biru. Detailnya, moldingannya bagus ya, cetakannya bagus, di atasnya ada lampu-lampu kecilnya juga. Sayang nggak ada logo Autobotnya di sini ya. Nama juga bootleg. Rodanya bahkan di detail gitu, moldingannya bagus banget sih. Ya, keren. Bagian belakangnya, sampingnya sama, moldingannya nggak ada bedanya. Atasnya ada moldingan juga, sayang banget tapi kepalanya nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Ini kepalanya tuh, nanti spoiler dikit. Bagian smokestacknya, bagian belakang rapi banget. Dari atas, wah, blur. Lumayan lah ya, untuk harga 80 ribuan. Sebagian bawahnya, sip, aman. Nah di mode truk ini sayang banget, dia nggak bisa naruh senjatanya sama sekali guys. Jadi si cannonnya sama si kapak ini nggak bisa ditempel dimanapun di bagian truknya ini gitu. Nah untuk comparisonnya atau perbandingannya, gue nggak punya figur Megatron yang totally G1, karena setahu gue yang G1 tuh berubah jadi pistol kan ya. Tapi gue punya satu figur juga nih bootleg, nanti bakal gue review juga. Gue nggak tahu nih seri apa, tapi kayaknya harusnya Legend Class atau apalah, nggak ngerti. Tapi nih bentuk mode tanknya, terus size-nya sih buat gue kayaknya seukuran lah ya, tank segini, truk segitu, ya in scale sih kayaknya sejauh yang gue lihat ya. Tuh, ya kalau kalian punya versi G1-nya dari Megatron, keren banget sih buat punya ini. Cuma mungkin kalian harus nyarinya agak belusukan ya, gue juga nggak tahu kenapa bisa nemu. Oke, itu untuk Megatron. Sekarang kita langsung masuk ke perubahannya aja guys, let's go. Oke, untuk perubahannya,
nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit, simple. Pertama turunin kakinya kayak gini, terus kita ke belakang, lihat ya ada bagian pinggang ke bawahnya, tekuk kakinya, udah bisa berdiri. Terus kita rotate aja ini bagian badan, puter, terus angkat. Nah, kameranya gue angkat juga, sip. Nah, habis itu kita tinggal keluarin tangannya nih, kayak sip. Terus kita angkat yang di belakangnya, ada joinnya, ke samping. Nah, terus kalian korek pakai entah apapun itu ya. Dalam sini tuh kayak ada bagian pinggangnya dia. Nah, kita korek, kita keluarin aja tuh. Nah, ini susah nih ngeluarinnya. Hup. Nah, tutup lagi. Oke. Terus tangannya kita buka, puter, turunin, buka, turunin. Terus tinggal split aja kakinya. Terus untuk kepala tinggal dikeluarin. Lah, kebalik. Iya, emang gitu guys. Namanya juga bootleg ya kan. Jadi yang caranya, kalau yang gue pakai, kita keluarin aja nih. Tuh, nggak ada engsel join kepalanya. Sayang banget. Jadi copot, pasang lagi di tempat yang benar. Oh, bentar, takut patah. Nah, udah ya. Nah, tadinya tuh kalau jadi robot tuh dia gini doang nih. Kelihatan dari atas, jadi gue putar. Jadi ya gitulah. Nah, ini dia Optimus Prime. Ups. Optimus Prime. Lumayan kan buat bootleg. Sendinya gak kendor-kendor, cuma bisa gue benerin nanti, gampang. Kita rapihin dulu. Nah, lumayan ya Optimus Prime. Untuk harga di bawah 80.000 cukup keren dan nostalgic. Ini ada senjata-senjatanya. Kita langsung lihat ke detail dan artikulasinya guys. Oke, untuk detailnya lagi-lagi gue bilang bagus sih, lebih bagus dari yang versi truknya tadi ya. Karena kalau dilihat-lihat warnanya pun sampai gue kagetnya bagian tangan sih. Kalau kalian lihat nih, yang ada kuning-kuningnya itu di paint ya. Ini juga paint, diwarnain pakai cat. Jadi bukan stiker, bukan apa, dan lucunya ada gitu. Sayang banget sih nggak ada logo Autobotnya, karena mungkin karena bootleg ya, jadi terkendala sama ya copyright lah ya. Cuma cukup bagus detailnya. Kalau kalian lihat bahkan banyak moldingan tuh yang keren. Ini kita dari head sculptnya dulu deh. Udah kayak beauty vlogger aja nih. Fokus. Wis. Tuh head sculptnya keren ya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi matanya tuh ada sedikit warna birunya guys sebetulnya. Biru-biru muda gitu. Cuma nggak terlalu kelihatan. Bagian badan bagus ya. Nah, ini yang keren sebenarnya side-nya ini sih. Maksudnya mereka tanpa ini juga nggak ada masalah. Cuma mereka pabrikannya ngebuat itu dan keren banget gitu. Kita ke kaki. Wah, mantap. Silver bagus banget sih nih. Nyala terang gitu. Sebagian bawah detailnya ya kurang lebih sama versi ini sih. Dan lihat nih moldingan tangannya. Mantap banget guys. Tuh ya, keren detailnya. Dan dia bahkan nggak ada istilahnya kalau Transformer tuh kibel ya. Jadi yang kelihatan dari versi mobil itu bagian belakang nggak ada. Backpacknya tuh rapih gitu. Dan keren banget ya. Untuk harga segitu worth it sih, parah. Buat kalian nanya belinya di mana, gue nyari di toko online di e-commerce warna hijau. Kalian pasti tahu e-commerce warna hijau. Nggak tahu, gue lupa gimana caranya, tapi gue cuma nyari Transformers, terus gue nongol dia dengan harga segitu. Ya udah, gue coba beli. Untuk artikulasinya juga nggak jelek-jelek amat nih. Artikulasinya, kita review artikulasinya. Kepalanya nggak ada nengok kiri kanan, tapi ada atas bawah. Sebetulnya buat berubah tadi. Terus bagiannya double join, bisa buka tutup, bisa muter juga, dan ini serat ya keras. Nah, terus kita ada swivel di sini bagian bahu ya, ada elbow join,
siku, terus tangannya nggak bisa muter tapi bisa nekuk. Ya ini sebetulnya wrist articulation ini dapat buat berubah sih tadinya. Pinggangnya bisa muter balik lagi untuk perubahan 360 derajat bisa. Sorry. Ya, bisa naik turun buat berubah balik lagi, tapi bisa untuk pose juga sih harusnya. Terus engsel ini agak sedikit kendor selangkangannya, tapi bisa spreadnya sejauh ini, terus bisa nendang ke depan ke belakang sejauh ini. Yang belakang nggak bisa jauh-jauh karena kebentok sama bumper ya. Gitu. Terus kita juga dapat keni atau lutut ya, 90 derajat. Nah, keren kan? Angle-nya bagian kaki bawah bisa nekuk lurus buat berubah sih sebetulnya, tapi masih bisa kita pakai. Jadi sebenarnya artikulasinya banyak guys buat figur ini ya. Cukup oke lah untuk harga segitu dengan artikulasi yang fine, bagus, dengan quality yang cukup oke selain sendinya aja kendor gitu ya. Terus sekarang kita akan coba cek lihat sama senjatanya. Nah tadi kan senjata dapat 2 nih. Ada kapak, ada tembakan. Tinggal dipasang aja di tangannya. Tembakan. Nah, tinggal dicolok. Tuh, keren ya. Kayak G1-nya banget lah pokoknya. Terus kapaknya juga bisa kita pasang. Nah, untuk tingginya setahu gue sih ini legend class ya, yang kecil-kecil gitu, nggak terlalu yang besar-besar. Cuma untuk meyakinkan kalian semua, gue akan coba ukur pakai penggaris besi. Mungkin agak mantul, tapi di gue itu ukurannya sekitar 14 atau 13 cm, kurang lebihnya 14 sampai 13 cm. Dan untuk membandingkan, ini dia Megatron yang tadi di awal gue kasih unjuk untuk perbandingan. Dan size-nya scale-nya sama guys. Sayang mereka nggak satu seri ya. Maksudnya yang ini lebih futuristik, Megatronnya. Optimusnya lebih ke klasik gitu ya. Nah, overall figur ini cukup bagus. Si Optimusnya ini cukup keren. Terus artikulasinya cukup banyak. Warnanya juga not bad. Bisa kalian pose ya cukup banyak lah. Untuk photoshoot gitu juga keren sih. Untuk harga murah ya. Yang gue bilang tadi harganya cukup murah. Terus detailnya juga lumayan bagus. Dan not bad lah kalau untuk kalian yang pengen punya Optimusan gitu. Jadi kayak hari ini segitu dulu video gue ini. Jujur ini cuma untuk retest sih. Nantinya channel ini bakal dikembangin lagi. Cuma nggak tahu kapan. Cuma buat hari ini gue cuma ngetes aja untuk review gitu ya. Siapa tahu bisa menghibur kalian semua. Thank you. Gue pamit dan sign out. Bye bye.